Trinitas hanya menyembah Allah, kata Pak Bambang Nursena. Dalilnya Al-Quran. Karena Pak Bambang Nursena membawa dalil dari Al-Quranul Karim, maka sudah selayaknya lah kita ikut menjawab dan menjelaskan. Apakah dalil yang dibawakan oleh Pak Bambang Nursena itu mempermasalahkan tentang penyembahan ataukah mempermasalahkan tentang perkataan, yaitu perkataan orang-orang Kristen dan Katolik yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, alias konsep Trinitas. Jadi harus jelas, apakah ayat tersebut mempermasalahkan tentang penyembahan ataukah mempermasalahkan tentang perkataan masalah Trinitas. Ini yang harus dipahami. Dalam beberapa kali seminar yang videonya diunggah di YouTube, kami dengarkan ceramah Pak Bambang Nursena yang mengatakan bahwa para penganut konsep Trinitas itu tidak menyembah tiga Tuhan yang berbeda-beda, tetapi hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah. Karena hakikat konsep Trinitas itu adalah Tuhan yang Maha Esa, walaupun terdiri dari tiga komponen yang berbeda, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tiga komponen itu pada hakikatnya adalah satu, yaitu satu kesatuan Allah yang tak terpisahkan. Oleh sebab itu, umat Kristen dan Katolik sebenarnya hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah. Pak Bambang Nursena mengatakan bahwa hal itu juga telah disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah. Intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walad, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa kafa billahi wakila. Sekarang marilah kita memaknai, memberikan arti Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-171. Kita beri makna, kita berikan arti per lafaz, per kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Siapakah yang dimaksud ahlul kitab? Yaitu umat-umat terdahulu yang mendapatkan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. La taghlu, janganlah berlebih-lebihan oleh kalian. Jangan hulu oleh kalian. Hulu itu berlebih-lebihan hingga melampaui batas. Ada batas tapi ditendang. Makanya setiap makhluk itu harus punya batas-batas tertentu. Jangan sampai melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas berarti sudah keluar dari rel yang sudah ditetapkan. Fi dinikum, di dalam agama kalian. Wala taqulu, dan janganlah berkata oleh kalian 'alallahi, pada Allah, illal haqqa, kecuali pada kebenaran. Janganlah kalian berlebih-lebihan mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Jangan sama sekali. Jangan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun, ya. Kemudian dilanjutkan, ditegaskan dengan bunyinya begini. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah. Innamal masihu, sesungguhnya hanyalah al-masihu, Masih Isa bin Maryam, ialah Isa bin Maryam, Rasulullah, yaitu utusan Allah. Di dalam ayat ini ada inna ditambahi ma zaidah. Ma az-zaidah lil hasri. Sesungguhnya hanyalah al-Masih, ialah Isa ibnu Maryam, Rasulullah, yaitu hanyalah utusan Allah, tidak Tuhan, begitu. Wa kalimatuhu, dan yaitu kalimatnya Allah.
Kalimatnya Allah di sini maksudnya adalah ucapan firman dari Allah, kun, jadilah oleh engkau, fayakunu, maka jadi. Perhatikan redaksinya, wa kalimatuh di situ mufrad bentuknya, bukan jamak, bukan plural, tetapi mufrad. Artinya kejadian Al-Masih Isa bin Maryam yang diciptakan oleh Allah dari rahim seorang perawan yang suci, dengan cukup mengucapkan kalimat kun fayakunu, jadilah maka jadi. Jangan diartikan seperti orang-orang Kristen dan Katolik itu, bahwa Yesus itu adalah manifestasi dari seluruh firman Allah karena adalah kalimatnya Allah. Bukan seperti itu, ya. Tetapi hanya kalimat kun fayakunu, jadilah engkau jadi. Bukan seluruh firman begitu, bukan. Alqaha, yang telah memberikan oleh Allah pada kalimat itu, ila Maryam, kepada Maryam. Sebenarnya makna alqa adalah bermakna mendatangkan laki, mendatangkan kalimat itu ila Maryam. Warohun, dan yaitu roh minhu, darinya Allah. Perhatikan lagi lafadznya, warohun minhu. Dan Isa, Al-Masih Isa bin Maryam itu roh dari Allah. Dari, minhu, pakai minhu, roh dari Allah. Di dalam bahasa Arab kita harus bisa membedakan antara rohun minhu dengan rohun lahu, dengan rohun fihi. Roh, sama-sama roh. Di dalam idhofah, dalam bahasa Arab itu idhofah, kalau seandainya lafadznya ruhullahi, dia adalah rohnya Allah. Lah kalau rohnya Allah ini bisa bermakna rohun minallah, rohun lillah, dan rohun fillah. Tetapi ayatnya sudah jelas bahwa kejadian Nabiullah Isa bin Maryam itu adalah tiupan roh, nafkah, hanya tiupan roh. Semua makhluk itu dari Allah, ya. Kalimatnya dalam bahasa Arab alhamdulillah harus dijaga. Ruhun minhu, roh dari Allah. Begitu. Itu kalau dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian lanjutan ayatnya berbunyi, fa'aminu billahi wa rusulihi. Maka berimanlah oleh kalian wahai Alkitab billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya Allah, utusan-utusan Allah. Bentuknya jamak, plural, ya. Yaitu harus beriman mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus kita imani. Kemudian wala taqulu thalathatun. Ini yang harus digarisbawahi. Wala taqulu, dan janganlah berkata oleh kalian wahai Alkitab, thalathatun, bahwa Allah itu tiga, kesatuan. Jangan mengatakan bahwa Allah itu trinitas. Jadi yang dipermasalahkan adalah ucapan kalian, bukan masalah penyembahan kalian, bukan. Kalian mau menyembah satu Tuhan silahkan, mau menyembah tiga-tiganya silahkan. Itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah kalian jangan mengatakan bahwa Allah itu adalah tiga, kesatuan atau trinitas. Perhatikan lafadznya menggunakan bahasa Arab, wala taqulu, janganlah berkata oleh kalian. Jadi sekali lagi ya, jadi yang dipermasalahkan adalah ucapan kalian tentang konsep kalian, yaitu kalian mengatakan bahwa Allah itu tiga, dari tiga kesatuan atau trinitas atau tritunggal. Intahu khairal lakum, berhentilah oleh kalian, khairan, pada lebih baik, lakum, bagi kalian. Jadi kalian disuruh berhenti, jangan mengatakan bahwa Allah itu tiga atau trinitas. Berhentilah, berhenti. Itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahidun, sesungguhnya Allah ilahun, yaitu Tuhan, wahidun, yang satu. Ucapkan saja bahwa Allah itu ya Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Tidak ada trinitas, ya, tidak ada trinitas. Subhanahu, Maha Suci Dia Allah. Ayyakuna, sekiranya ada lahu baginya Allah waladun, oleh anak. Jadi nggak usah pakai Allah punya anak, Allah punya ini punya itu, nggak usah. Lahu, yaitu tetap bagi Allah, ma bermula sesuatu fis samawati, di beberapa langit, wa ma fil ardi, dan suatu di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah billahi, pada Allah, wakila, sebagai wakil. Hanya Allah sajalah wakil dalam hal segala urusan. Ya, kalau kita mewakilkan kepada DPR, kadang-kadang kita merasa tidak punya wakil. Ya, wakil kita hanya Allah satu-satunya, begitu. Ini sekali lagi yang dipermasalahkan adalah perkataan kalian tentang trinitas, konsep kalian tentang trinitas, bukan masalah penyembahan kalian.
Kemudian diperkuat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30. Bisa dilihat. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullahi, dan telah berkata oleh orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Ini juga masalah perkataan, qalat. Orang Yahudi berkata bahwa Uzair anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen Katolik mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Jadi yang dipermasalahkan adalah perkataan dzalika qauluhum. Nah ini diperkuat lagi, dzalika bermula itu qauluhum, yaitu ucapan atau perkataan mereka. Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna ayusyabihuna, yang menyerupai oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani qaulal ladzina, pada perkataan orang-orang yang kafaru, telah kafir oleh mereka, alladzina min qablu, dari yang sebelumnya. Jadi wahai Alkitab, kalian ini kan punya kitab. Mengapa kalian menirukan perkataan orang-orang kafir? Jangan begitu, ya. Jadi jangan meniru perkataan orang-orang kafir, sedangkan kalian ini punya kitab yang dari Allah. Jadi yang dipermasalahkan adalah ucapan atau perkataan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.